welcome back to Christine Wijaya Channel. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Nah, kali ini aku akan menjawab pertanyaan yang lalu pernah ada di komen. Pertanyaannya adalah, Nepenthes bisa dorman atau tidak? Nah, jadi itu yang menjadi judul kita kali ini, Nepenthes bisa dorman atau tidak. Nah, jadi seperti yang kita tahu, setiap tanaman karnivora itu memiliki ciri khas dan memiliki keunikan masing-masing. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe video ini. Nah, jadi setiap tanaman karnivora memiliki keunikan masing-masing. Nah, seperti yang udah kita ketahui, kalau Venus flytrap itu memang wajib dorman. Jadi Venus itu karena dia asalnya dari luar negeri yang memiliki 4 musim, makanya saat winter Venus itu dorman. Dan begitu dipindah ke Indonesia yang iklim tropis yang hanya panas dan hujan, Venus menuntut untuk harus dorman. Itu kalau untuk Venus flytrap. Nah, kalau untuk Sarracenia juga mirip-mirip kayak Venus. Jadi saat winter dia itu biasanya dorman, muncul daun pedang, seperti yang udah aku bahas di video-video aku sebelumnya. Nah, kalau sedangkan Drosera itu dia agak labil istilahnya kalau untuk tanaman, karena dia hidup semaunya dia. Jadi saat dia pengen dorman, ya sudah dia langsung dorman. Saat dia pengen tumbuh normal lagi, ya udah dia bangkit dari dormannya itu, jadi bangun, jadi tumbuh tanaman baru. That's why kalau kalian menanam Drosera dan tiba-tiba Drosera kalian mati, itu jangan langsung dibuang, karena bisa jadi dia itu hanya dorman. Ya, jadi Drosera itu tanaman yang agak labil menurut aku. Dia hidup sesuai seleranya dia, sesuai keinginannya dia. Nah, bagaimana dengan Nepenthes? Apakah Nepenthes bisa dorman atau tidak? Nah, jadi kalau misalnya Nepenthes itu, dia kan udah iklim aslinya di Indonesia. Jadi habitat aslinya itu di Indonesia, artinya dia udah sudah tidak membutuhkan penyesuaian apapun lagi. Kecuali kalau Nepenthes kalian itu di daerah highland, ya pastikan daerah kalian yang akan kalian pelihara itu di daerah highland. Atau kalau Nepenthes kalian habitat aslinya di lowland, ya kalian wajib memiliki suhu yang mirip dengan lowland. Hanya itu aja requirement-nya yang dibutuhkan. Selanjutnya, kalau apakah Nepenthes bisa dorman atau enggak ya? Jadi menurut aku kalau Nepenthes itu nggak pernah dorman, tidak pernah. Garis bawahi ya, karena apa? Karena Indonesia merupakan salah satu habitat yang paling digemari oleh Nepenthes. Nah, jadi berbahagialah kita penduduk Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, yang kaya akan tanaman-tanaman yang unik. Nah, jadi kita itu dikaruniai satu tanaman unik, yaitu Nepenthes. Jadi Nepenthes itu nggak perlu dorman, karena dia udah habitat asli di Indonesia. Tapi ada beberapa faktor yang membuat Nepenthes itu jadi istilahnya malas berkantong. Artinya mogok kantong, artinya dia tidak menghasilkan kantong, tidak memiliki kantong, tidak ada kantong. Jadi itu ada beberapa terms and condition. Ya, jadi untuk hal yang itu akan aku bahas lebih detail, langsung ke kebun aja biar kalian nggak penasaran. Jadi kalau kalian kan udah tahu, yang udah sering nonton video aku pasti udah tahu, Nepenthes itu untuk menghasilkan kantong dia membutuhkan kelembaban dan cahaya matahari yang pas. Nah, tapi bukan cuma itu aja faktornya, ada lagi satu faktor yang lain yang menyebabkan Nepenthes itu sulit berkantong. Nah, kalian pasti penasaran ya. Ketahuan kalian nih penasaran nih, kepo banget nih. Enggak lah, kita semua sama-sama belajar di sini. Aku juga bukan master dalam tanaman karnivora, no, bukan. Aku juga masih belajar. Jadi kita semua sama-sama belajar. Nah, jadi selain suhu dan kelembaban dan juga cahaya matahari, Nepenthes itu akan jadi tidak menghasilkan kantong saat dia akan mengeluarkan anakan. Ya, jadi kalau kalian tahu ya, tanaman Nepenthes itu yang tinggi banget gitu, bisa sampai 20 meter. Nah, saat dia mau mengeluarkan anakan, otomatis indukannya itu akan stop memproduksi kantong dan dia akan fokus ke anakan yang ini. Dia akan fokus ke pertumbuhan, perkembangan, perkantongan anak-anak ini. Sedangkan mother plant-nya akan
hanya timbul daun aja. Nah, kalian pasti gak percaya nih. Kalian pikir aku hoax? Yuk langsung ke kebun, check this out. Nah, jadi guys, kalau ditanya apakah Nepenthes bisa dorman, itu aku bilang jawabannya enggak. Karena apa? Karena Nepenthes itu enggak kayak Venus ataupun Sarah ataupun Drosera. Jadi Nepenthes itu enggak perlu dorman, karena dia habitat aslinya memang udah sesuai sama iklim Indonesia gitu. Nah, jadi Nepenthes itu nggak bisa dorman, dia cuma bisa mogok berkantong. Nah, jadi kayak yang di sini, ini Nepenthes trichocarpa aku. Kantong terakhir adalah ini yang udah tua keriput, udah kering. Dan ini lagi banyak daun kering karena apa? Karena sekarang musim panas banget. Dan aku kadang agak lupa siram, jadi ya seperti itu. Dan ini kalian lihat, ini sepanjang perjalanan ini pohon ini belum ada kantong baru lagi di sini. Nah, jadi Nepenthes itu biasanya mogok berkantong karena apa? Yang pertama karena nggak sesuai sama suhu dan kelembaban. Jadi suhu dan kelembaban nggak balance, makanya dia malas berkantong. Nih. Dan penyebab lain adalah, jadi dia mogok berkantong karena memiliki anakan. Jadi saat Nepenthes akan mengeluarkan anakan, dia membutuhkan banyak tenaga sehingga dia nggak akan berkantong dan dia hanya akan fokus menciptakan anakan seperti ini. Jadi ini anakannya ada 2 ya. Susah ya ditunjukin. Jadi dia ada 2, ini 1, itu 1. Jadi dia sekali ini mengeluarkan 2 anakan, makanya dia mogok berkantong. Nah, kita akan pindah ke model Nepenthes yang lain. Kita akan lihat apakah sama atau beda. Jadi kebetulan sekarang lagi banyak yang lagi menghasilkan anakan ya Nepenthesnya. Jadi yang ini nanti daun keringnya bisa digunting-gunting aja biar cakep lagi. Cuma ini aku lagi sibuk jadi belum sempat digunting-gunting. Oke deh, move ke Nepenthes yang lain. Nah, kalau ini adalah Nepenthes mirabilis aku. Yang dulunya kantongnya bisa segede ini. Sekarang dia menciut hanya seperti ini. Nah, kenapa demikian? Itu karena dia sibuk banget mengeluarkan anakan. Bahkan yang ini loh, jadi kecil banget kayak gini. Padahal yang dulu itu besar banget ini ya perbandingannya. Nih, perbandingannya beda jauh kan? Ini karena dia lagi sibuk mengeluarkan anak. Nah, jadi kalau kayak gini dia mengeluarkan anak, sekali keluar banyak banget, jadi dia nggak ada kantong. Nih. Sama yang ini juga mau kantong upper tapi nggak jadi karena sibuk mengeluarkan anak. Jadi kalau anakannya ini kalian bisa lihat di dalam potnya ini. Aku udah nggak tahu ini udah berapa banyak karena ini rimbun banget. Ini juga ada anakannya yang udah mulai dewasa lagi. Jadi ini yang indukannya ini yang panjang banget ini sampai ke atas itu, dia udah nggak ada daun. Ini juga indukannya. Udah nggak ada kantong. Dia udah nggak ada kantong. Tapi anak-anakannya ada kantong mini-mini lucu kayak gini. Nah, jadi saat indukannya nggak berkantong, anakannya menghasilkan kantong. Jadi mereka tetap mendapatkan nutrisi dari anakan, dari kantong anakannya ini. Yang kecil-kecil mini kayak gini. Cuma ini udah kantong tua juga sih. Jadi kalau ini ya Nepenthes nggak bisa dorman karena dia udah habitat asli di Indonesia. Oke, kita move lagi, ganti model Nepenthes yang lain lagi. Jadi ini mirabilis ya. Jadi saat mereka mengeluarkan banyak anak, mereka mogok berkantong. Selanjutnya di sini aku punya apa? Nepenthes globosa hybrid. Jadi kalau yang tadi mirabilis sama trichocarpa, ini adalah globosa hybrid. Jadi ini dia juga udah mengeluarkan anakan dan anakannya memiliki kantong. Ini kantongnya kecil banget. Kantongnya kecil banget. Kameranya fokus nggak sih? Sebentar ya, difokusin dulu kameranya. Nah, jadi kayak gini kantongnya kecil banget. Ini globosa mini. Jadi dia mengeluarkan anakan. Aku nggak tahu juga ini berapa anakannya, soalnya dia di rak paling atas. Jadi agak kesulitan buat ngintip-ngintip. Sepertinya udah ada 2 ya. Jadi dia udah mengeluarkan anakan. Dan kalian lihat di sini, ini adalah induknya.
Dan ini yang pertama, kantongnya seperti ini, lumayan besar memang nih. Waduh, seukuran telapak tangan. Atau tangan aku ya yang terlalu kecil. Jadi kantong awalnya dia sebesar ini. Sekarang karena dia sibuk mengeluarkan anak, kantongnya jadi menyusut kayak gini. Nih, udah jadi agak kecil. Padahal tadi yang lucu banget loh, yang gendut banget. Jadi kayak gini ya perbandingannya. Wait a second. Jadi kalau dibikin perbandingan kayak gini loh. Tuh, beda kan? Yang sebelah kanan gendut banget, yang sebelah kiri gendut tapi ramping. Nih. Perbedaannya kalau dari samping ya. Tuh. Ya, kameranya nggak fokus lagi. Nah, jadi seperti ini. Wait ya, aku fokusin dulu kameranya. Ya, dia nggak fokus. Nah, jadi seperti ini perbandingannya. Dia kantongnya masih berkantong, tetap masih berkantong, cuma kantongnya itu agak mogok. Bukan mogok sih, tapi agak kecil ukurannya nih kayak gini. Tuh kan udah jadi kecil banget. Yang sebelumnya sampai telapak tangan, ini hanya sampai di ruas jari aja. Jadi kantongnya jadi agak mengecil karena makanannya habis untuk mengeluarkan anak. Tenaganya habis di situ. Oke deh. Aku rasa sebegini dulu penjelasannya udah cukup ya. Semoga memberikan manfaat bagi kalian. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share YouTube channel Christine Wijaya. Dan kalau kalian pengen lihat video tanaman karnivora lainnya, silahkan kunjungi playlist aku yang judulnya Tanaman Karnivora. Oke deh, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari dunia Nepenthes.